Halo Bapak Ibu Guru Hebat, berjumpa lagi dengan saya Indah Putri, CGP Angkatan 3 Kabupaten Tapanuli Utara. Kali ini saya akan menyajikan tugas 3.1.A.9 koneksi antar materi modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter peserta didik. Untuk membentuk karakter peserta didik, diperlukan seorang pendidik yang memimpin proses pendidikan di sekolah. Pemimpin pembelajaran yang dimaksud adalah guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sering menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan-keputusan yang diambil haruslah keputusan yang berpihak kepada murid, berpegang pada nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Keputusan seorang guru akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang dipimpinnya. Kemudian, keputusan itu juga dapat membentuk karakter dan budi pekerti siswa, sehingga terciptalah well-being dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang well-being adalah pembelajaran yang bermakna yang dilakukan dalam lingkungan atau kondisi yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Menciptakan pembelajaran yang well-being, kita dapat melihat pembelajaran atau filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada Pratap Trilokanya, yaitu Ingarso Sungtuludo, Ingmadia Mangkarso, dan Tupuri Handayani. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ingarso Sungtuludo. Maksudnya, seorang pemimpin atau guru harus memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpin, yaitu peserta didik. Keputusan yang diambil dapat dijadikan panutan atau contoh yang baik bagi murid-muridnya. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarso. Maksudnya, seorang pemimpin atau guru harus mampu bekerja sama atau berkolaborasi dan menjalin hubungan baik dengan peserta didik agar menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Artinya, seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan motivasi atau mendorong kinerja peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, nilai-nilai yang tertanam pada diri dalam pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama inilah yang melandasi prinsip etika. Prinsip-prinsip etika dalam kehidupan kita inilah yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Coaching dan pengambilan keputusan. Praktik coaching dapat kita gunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam memandu orang lain untuk mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan dapat merujuk kepada langkah-langkah pengambilan keputusan. Pengelolaan sosial emosional dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan sosial emosional membantu seorang guru dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan mindfulness atau kesadaran diri serta pengelolaan diri yang baik. Hal ini akan memacu kita untuk berpikir lambat atau slow thinking
Sehingga keputusan yang kita ambil bukan keputusan yang gegabah, melainkan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral? Dilema etika adalah sebuah situasi di mana ada dua nilai-nilai kebajikan yang bertentangan. Kedua nilai yang bertentangan ini sama-sama benar. Kita harus memilih nilai mana yang kita jalankan dengan berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu bujukan moral adalah situasi di mana ada dua nilai yang bertentangan, di mana salah satunya adalah nilai yang salah. Contoh kasus dilema etika yaitu ketika Anda atau seorang guru mendapatkan seorang siswa yang ternyata menyontek ketika ujian. Siswa tersebut mengaku kalau ia menyontek, tapi ia mohon Anda tidak melaporkannya kepada kepala sekolah. Ia melakukannya hanya untuk lulus SMA agar bisa kuliah di universitas impiannya. Apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan tetap melaporkan kepada kepala sekolah atau menyimpan rahasia ini rapat-rapat? Hal ini merupakan kasus dilema etika. Sedangkan kasus untuk bujukan moral misalnya, apabila Anda adalah bendahara panitia acara pentas seni, setelah acara selesai ketua panitia meminta Anda menggunakan dana yang tidak terpakai untuk acara pembubaran. Ketua panitia meminta Anda sebagai bendahara untuk membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut karena dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan semacam itu. Apa yang Anda lakukan? Kasus ini adalah bujukan moral dan Anda pasti tahu mana yang harus dilakukan, yaitu adalah hal yang benar. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman dan nyaman dalam pembelajaran, sehingga terciptalah arah dan tujuan pembelajaran yang nantinya akan menjadi target dalam pembelajaran. Sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran pasti sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Berikut 9 langkah pengambilan keputusan agar pengambilan keputusan itu yang diambil adalah keputusan yang tepat. Yang pertama, mengenali nilai yang bertentangan. Langkah yang kedua, siapa yang terlibat. Langkah yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, uji benar salah. Yang kelima, uji paradigma dilema etika. Yang keenam, prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, tinjau dan refleksikan keputusan kembali. Kesulitan dalam memilih nilai-nilai yang bertentangan namun sama-sama benar, inilah yang akan menjadi kesulitan kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, paradigma pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat, kita dapat menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Perlu diingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Dan oleh sebab itu, setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid. Keputusan seperti inilah yang akan menuntun mereka mendapatkan potensinya, mengekspresikan diri, dan menghasilkan karya yang menakjubkan, serta mengantarkan mereka menyongsong masa depan yang cerah. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Demikian penyajian koneksi antara